Saya baru aja nonton konten di TikTok tentang psikologi yang menurut saya ada hubungannya dengan finance psikologi. Jadi saya mau bagikan. Jadi konten tersebut basically bilang gini bahwa jealousy only happens if you really want something gitu loh. Jadi kecemburuan atau iri hati itu hanya ada kalau misalnya kita betul-betul menginginkan sesuatu tersebut gitu ya. Sebagai contoh kalau misalnya kita lihat orang punya rumah mewah gitu ya. Dan kemudian kita berpikir bahwa kalau rumah gede tuh susah beresinnya. Saya nggak mau tinggal di rumah sedemikian besar misalnya gitu ya. Dan kita nggak bisa jealous gitu loh. Kita hanya bisa menikmati bahwa rumahnya besar dan segala macam. Tapi kita nggak jealous, because basically we don't want it. We don't want to have that house. Dan berhubungan dengan finance, ini menarik juga gitu ya. Karena salah satu shift of paradigm gitu ya, paradigma yang dulu saya miliki dan kemudian sekarang berubah setelah saya mempelajari finance adalah begini. Dulu kita sebagai mahasiswa kedokteran, residen, kita berpikir bahwa berarti dokter spesialis itu harusnya seperti demikian. Rumahnya mewah, kalau bisa satu jalan tuh 2-3 rumah kita beli. Mobilnya juga mobil Eropa, mobil anak-anaknya juga mobil Eropa. That's the image that we have gitu loh. Bahwa jadi seorang dokter itu kayanya tuh adalah sedemikian. Hidupnya, lifestyle-nya adalah demikian. Tapi kemudian seiring dengan saya belajar finance, saya menyadari bahwa ternyata wealth is what you do not see gitu ya. Di buku Psychology of Money juga kalau misalnya ada yang udah baca, wealth is the cars that you didn't buy, wealth is the house upgrades that you didn't buy, wealth is the the new sofa that you didn't buy gitu. Dan itu yang saya sadari bahwa ternyata yang namanya kekayaan itu adalah net worth. Jadi percuma kalau misalnya saya punya Tesla, saya kelihatannya tajir gitu ya, tapi net worth saya minus karena saya nyicil misalnya Tesla tersebut. Masih ada cicilan rumah dan lain sebagainya. So, finance doesn't work like that gitu ya. Kekayaan adalah kekayaan bersih. Nah, pada saat saya menyadari ini, saya jadi melihat bahwa, berarti kalau misalnya yang dulu saya percaya hidup sebagai seorang spesialis adalah mewah seperti itu, it does not translate to wealth. Karena kekayaan adalah kekayaan bersih. Dan ternyata saya lihat bahwa yang namanya financial independence itu bukan yang seperti itu, bisa naik private jet dan lain sebagainya. That's not financial independence. Financial independence adalah kita punya 25 kali pengeluaran rutin tahunan. Ya, mau rumahnya kecil kayak apa, it doesn't matter. Mau gajinya kecil kayak apa, it doesn't matter gitu. Yang penting kita udah punya sejumlah 25 kali pengeluaran rutin tahunan, and then 4% per tahun menghidupi kita. Gitu kan? That I already wrote so many things di blog gitu ya, jadi silakan dibaca. Tapi selain daripada kita mengerti fakta bahwa ternyata financial independence itu kayak gitu, ternyata kita bisa ada paradigm shift di kepala kita. Saya jadi nggak pusing gitu loh. Tiap kali saya melihat, ada dokter lain yang mobilnya lebih mewah dari saya misalnya. Foto di Instagramnya rumahnya lebih besar dari rumah saya gitu loh. Dengan D-bots dan lain sebagainya. Saya jadi nggak jealous, saya nggak iri, saya nggak cemburu. Cause I know what I'm going for gitu loh. Goal saya jelas. Goal saya adalah saya mau mencapai financially independent dulu. Nah, masalah nanti financial independent itu setelah tercapai financial independent itu saya mau beli rumah mewah, mobil mewah, it's completely up to me. So, yeah, doesn't matter.